Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Penegasan warta untuk hari ini dalam ibadah tanggal 3 Mei 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Devi Tio. 1. Persembahan ibadah online. Selama pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat sudah beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja berikut dengan ketentuan angka terakhir jumlah nominal yang ditransfer sebagai berikut. Angka 1 untuk persembahan mingguan, angka 2 untuk persembahan perpuluhan, angka 3 untuk persembahan syukur, dan angka 4 untuk persembahan diakonia. Sebagai contoh, jika jemaat ingin memberikan persembahan mingguan sebesar 100.000, maka jumlah nominal yang ditransfer adalah 100.001 atau 100.001. 2. Donor darah GKC. Donor darah Gereja Kristus Cibinong yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 ditiadakan. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, bisa datang langsung ke kantor PMI di Jalan KSR Dadi Rusmayadi atau Pemda Cibinong. Sekian penegasan warta jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Memulai ibadah kita, jemaat diundang untuk berdiri, memberi salam kepada anggota jemaat yang lain. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya
Mari jemaah sekalian, dengan penuh syukur dan sukacita kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang di dalam kasih dan setianya boleh memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk kita dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini bersama-sama secara online dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita senantiasa, kiranya ada di dalam keadaan baik, ada di dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, tema kita jemaah sekalian pada ibadah minggu pagi hari ini adalah mengikut Yesus dalam kuasa-Nya. Mengikut Yesus dalam kuasa-Nya. Kita bersyukur jemaah sekalian, ada banyak perkara boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik yang kita harapkan maupun juga yang tidak kita harapkan. Bahkan bisa saja juga yang kita prediksikan maupun yang tidak bisa kita prediksikan sama sekali, dan seringkali membawa kita ke dalam pergumulan demi pergumulan ketika berbagai macam perkara itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun demikian jemaah sekalian, syukur kepada Allah, walaupun kita harus bergumul karena perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan senantiasa ada dan hadir. Kasih dan kuasa-Nya senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia tetap memberi kekuatan kepada kita. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, demikianlah kita boleh bersama-sama berkata dengan penuh keyakinan iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sarang
Hukum Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 1 minggu sudah lewat jemaah sekalian, dan kita bersyukur boleh menjalani dan melewatinya bersama-sama dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tetapi kita sadar ketika kita mampu melewatinya, itu kita jalani bukan tanpa kesalahan, bukan tanpa kekurangan, bukan tanpa ketidaktaatan. Karena itu mari jemaah sekalian, kembali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saya mengajak masing-masing kita jemaah sekalian merendahkan diri, kita tundukkan kepala, dan mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jika kami berkata, ya Tuhan, bahwa kami tidak berdosa, maka kami menipu diri kami sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kami. Tetapi jika kami mengaku dosa dan kesalahan kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam keyakinan inilah kami jemaat-Mu kembali datang pada pagi hari ini, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami berseru kepada-Mu, ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kami percaya sebagaimana firman-Mu yang berkata dan menegaskan kepada kami, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dosa kami berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Puji Tuhan, jemaah sekalian, kita boleh kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pengampunan Tuhan senantiasa nyata bagi setiap kita anak-anaknya yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian jemaah sekalian, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Minggu depan jemaah sekalian, kita akan menapaki kehidupan kita yang baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dan kita masih akan alami. Tetapi satu hal kiranya boleh senantiasa menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa firman Tuhan senantiasa menopang kita. Firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kita untuk mampu menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar di hadapan Dia. Demikian jemaah sekalian, petunjuk hidup baru diberikan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Mari jemaah sekalian, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri melalui pujian persiapan. Saya mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari jemaah sekalian, kita berdoa. Sebentar lagi ya Tuhan, kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik dan setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa membimbing kami. Engkau menuntun kami ya Tuhan. Bahkan Engkau juga menjaga dan melindungi kami. Berkat-Mu senantiasa tercurah secara baru setiap hari di tengah-tengah kehidupan kami domba-domba-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus kembali bekerja menolong kami saat ini ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kembali kami beroleh berkat yang baru. Di dalamnya iman kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan dan dikokohkan, dan kasih kami tetap kekal selama-lamanya, senantiasa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Kami siap menyambut berkat yang baru dari firman-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang kekal, yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan kami, anak-anak-Nya. Demi Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaah sekalian, sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada kita sekalian bahwa tema kita di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini adalah mengikut Yesus dalam kuasa-Nya. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan tema mengikut Yesus dalam penderitaan-Nya, mengikut Yesus di dalam keyakinan iman dan pengharapan yang sungguh. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan tema mengikut Yesus dalam kuasa-Nya. Nah, untuk itu jemaah sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan, jemaah sekalian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jemaah sekalian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaah sekalian, satu hal yang berulang-ulang kali tidak bosan-bosannya diingatkan dan ditegaskan terus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah bahwa mengikuti Yesus, menjadi orang percaya itu bukan berarti lalu kemudian kita bebas dari masalah. Bukan berarti lalu kemudian kita lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Dalam sebuah syair lagu jemaah sekalian dikatakan, jalan hidup kita tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Ya, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Ya, demikian lagu di mana syair tadi berada. Nah, dengan jelas jemaah sekalian, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini membuktikan tentang hal ini. Ketika murid-murid bersama Yesus naik perahu menyeberang sebuah danau, saya garis bawahi, ketika murid-murid saat itu bersama-sama dengan Yesus naik perahu dan menyeberang ke seberang sebuah danau. Lalu di dalam ayat yang ke-37 kita membaca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kalau kita membaca di dalam ayat paralel tentang kisah ini jemaah sekalian, di dalam kitab Injil Matius dan juga kitab Injil Lukas, di sana dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak lama kemudian terjadilah peristiwa yang disaksikan di dalam kitab-kitab Injil tadi. Nah, jemaah sekalian, lalu kemudian sekonyong-konyong, tidak lama kemudian, itu berarti bahwa peristiwa yang dialami oleh murid-murid bersama-sama dengan Yesus tiba-tiba saja terjadi di dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanpa diduga dan disangka-sangka mungkin oleh murid-murid sendiri. Lalu kemudian terjadilah dan dialami oleh mereka taufan besar melanda perahu yang sedang mereka naiki pada saat itu. Jemaah sekalian, apa yang terjadi dan dialami oleh murid-murid ini menggambarkan akan kehidupan yang kita jalani. Walaupun kehidupan yang kita jalani ini kita jalani bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Mungkin kita jalani di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi sebagaimana halnya yang dialami oleh murid-murid.
Sewaktu-waktu tiba-tiba saja mungkin tanpa kita duga dan kita sangka-sangka, bisa lalu kemudian terjadi berbagai macam peristiwa yang membawa kita kepada masalah. Yang membuat kita lalu kemudian harus mengalami pergumulan yang sangat berat, yang sangat hebat. Kita mengalami tantangan dan kesulitan, bahkan jemaah sekalian mungkin saja membawa kita kepada ancaman dan mara bahaya. Nah, contoh yang paling gampang dan sederhana jemaah sekalian adalah apa yang sedang kita alami saat ini terkait dengan pandemi wabah virus COVID-19. Tiba-tiba saja dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, mungkin tanpa ada di antara kita yang menduga dan menyangka sebelumnya, pandemi COVID-19 ini terjadi dan harus kita alami bersama-sama. Bahkan terus terang jemaah sekalian, saya mendengar ada banyak orang yang lalu kemudian bertanya-tanya mengapa pandemi wabah ini terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ada yang merasa bingung, ada yang merasa heran, ada yang merasa tidak mengerti kok tiba-tiba saja bisa terjadi dan secara radikal mempengaruhi dan mengubah kehidupan yang selama ini kita jalani bersama-sama. Membawa kita dalam satu pergumulan yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. Dan kita tahu jemaah sekalian, sekarang ini kita semua seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk tinggal di rumah. Kita harus belajar di rumah. Kita harus bekerja di rumah. Kita harus menjalani segala aktivitas kita sehari-hari juga di rumah. Bahkan ketika kita mau beribadah juga, kita harus lakukan itu di rumah masing-masing. Satu hal yang mungkin sama sekali tidak pernah terbayangkan bahwa hal yang seperti ini akan terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Dan kita tahu jemaah sekalian, tidak tahu sampai kapan hal ini akan terjadi. Kita tidak tahu pandemi wabah COVID-19 ini kapan akan berakhir. Ya memang ada prediksi di antara para ahli kapan wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tetapi tidak ada yang bisa memastikan dengan sungguh kapan persisnya wabah COVID-19 ini akan betul-betul berakhir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita hanya bisa berdoa dengan penuh pengharapan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati bahwa wabah COVID-19 ini akan segera berlalu dan berakhir di dalam kehidupan kita, segera teratasi dan juga bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Nah, jemaah sekalian, membaca peristiwa yang dialami oleh murid-murid di dalam Alkitab kita pada pagi hari ini dan melihat situasi dan kondisi yang kita sedang alami saat ini, memang rasanya kita harus menanamkan satu kesadaran dan juga sikap di dalam diri dan kehidupan kita bahwa setiap waktu dan setiap saat kita harus siap dalam segala hal. Siap secara fisik, siap secara mental, siap secara hati dan pikiran, bahkan juga siap di dalam iman bahwa hal yang seperti ini bisa dan dapat selalu terjadi dalam kehidupan kita, suka atau tidak suka. Kita harus memateraikan dalam hati dan pikiran kita bahwa segala perkara bahkan yang paling buruk sekalipun akan selalu bisa dan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang mengatakan jemaah sekalian bahwa wabah pandemi virus COVID-19 ini bukan satu-satunya. Masih mungkin di kemudian hari kita juga akan mengalami wabah yang sama. Nah, bukan saya menakut-nakuti jemaah sekalian, tetapi
Para ahli mengatakan selama kita tidak mengubah perilaku hidup kita yang sekarang ini kita lakukan dan jalani, disadari atau tidak, dan kita terus melakukan perusakan lingkungan dan abai terhadap dampak pemanasan global, maka musibah sebagaimana yang kita alami dengan adanya wabah COVID-19 ini sangat mungkin akan juga terjadi dan kita alami pada waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ini menjadi satu pembelajaran yang sangat baik bagaimana kita dipaksa sedemikian rupa untuk merefleksi akan musibah yang luar biasa yang saat ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan saya rasa inilah blessing in disguise. Ya, ada kebaikan yang Tuhan bisa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita di balik segala keburukan wabah yang kita alami dan kita rasakan bersama-sama pada saat sekarang ini. Nah, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan pembacaan kita secara detail, maka satu hal yang nampak menonjol di dalam pembacaan kita adalah adanya perbedaan sikap yang sangat kontras antara murid-murid Yesus di satu pihak dengan sikap Yesus di pihak yang lain. Apa yang menjadi sikap murid-murid yang kita baca? Ketika taufan badai melanda perahu mereka saat itu, dikatakan mereka berteriak-teriak. Mereka penuh ketakutan dan kepanikan luar biasa. Sementara Yesus sendiri dikatakan kita baca justru dia sedang tidur. Yesus tidur nyenyak. Ini luar biasa jemaah sekalian. Dan menarik untuk dicatat adanya perbedaan sikap ini. Baik sikap murid-murid maupun sikap Yesus. Saat itu mereka bersama-sama berada dalam situasi dan kondisi yang sama. Mereka berada dalam persoalan dan pergumulan yang sama, tetapi sikap yang mereka tunjukkan, sikap yang berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi jemaah sekalian, murid-murid menghadapi dengan panik, dengan ketakutan luar biasa, tetapi Yesus Tuhan kita menghadapinya dengan tenang, dengan tenteram. Nah, jemaah sekalian, kedua sikap yang ditunjukkan baik oleh murid-murid dan Yesus ini sedikit banyak mencerminkan sikap kita di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada mungkin di antara kita ketika menghadapi persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang mungkin saat ini sedang terjadi dan kita alami bersama-sama, dengan sikap sebagaimana yang ditunjukkan oleh murid-murid. Kita menghadapinya dengan panik, kita menghadapinya dengan penuh ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan yang luar biasa di dalam diri kita, dan sama sekali tidak nampak adanya ketenangan dan kedamaian di dalam diri kita saat ini. Tetapi sebaliknya jemaah sekalian, mungkin ada juga di antara kita yang menghadapi peristiwa yang terjadi saat sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap tenang, kita tetap merasa tenteram, ada damai sejahtera, kita tetap bisa menikmati tidur yang nyenyak ya di dalam kehidupan kita. Nah, jemaah sekalian, sikap yang mana yang saat ini ada di dalam diri kita masing-masing? Sikap murid-murid atau sikap Yesus? Sikap murid-murid atau sikap Tuhan Yesus Kristus? Nah, kalau kita jujur jemaah sekalian, mungkin ya kebanyakan kita akan bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid. Dan itu sebabnya jemaah sekalian, sikap Yesus yang tenang,
yang tenteram, yang bisa tidur nyenyak di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh pergumulan, bahkan juga di tengah-tengah ancaman dan marah bahaya yang luar biasa. Itu menjadi kerinduan setiap kita untuk kita juga bisa memilikinya di dalam kehidupan kita. Karena kita membayangkan jemaah sekalian, alangkah enak dan senangnya kalau lalu kemudian kita mampu bersikap seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasi dan kondisi yang harus kita alami, tetapi bisa kita sikapi dengan tenang. Sepertinya tidak ada beban sama sekali yang harus kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, tentu pertanyaannya jemaah sekalian, mungkin tidak. Di dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki sikap yang tenang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bisakah kita mempunyai sikap yang demikian? Nah, mungkin jemaah sekalian ada di antara kita yang mengatakan bahwa itu sulit terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki sikap sebagaimana yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus? Kita kan bukan Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mustahil kita bisa mempunyai sikap yang demikian. Di satu sisi jemaah sekalian, tentu kita bisa mengerti bahwa menjadi satu hal yang tidak mudah, menjadi satu hal yang sulit memang kita untuk bisa memiliki sikap yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pada sisi yang lain jemaah sekalian, dikatakan sulit, memang betul sulit. Tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Betul memang kita bukan Tuhan Yesus. Tetapi dan ini yang saya kira harus senantiasa kita ingat. Ketika kita mengatakan saya bukan Tuhan seperti Yesus, ya betul. Tetapi pada saat yang sama mari kita mengingat bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita percaya? Mengapa kita menaruh iman kepada Dia? Karena kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dan kita menyaksikan jemaah sekalian, kuasa itulah yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita sebagai jemaat Tuhan, maka kita juga beroleh kuasa yang ada padanya. Kepada kita pengikut-pengikutnya, Yesus Tuhan kita juga memperlengkapi kita dengan kuasa yang ada padanya. Di dalam pembacaan kita jemaah sekalian, faktor utama mengapa Yesus bisa memiliki sikap yang tenang, dia tidur nyenyak di tengah-tengah taufan yang mengamuk begitu luar biasa melanda perahu yang sedang mereka naiki pada saat itu, karena Yesus yakin akan kuasa yang ada di dalam dirinya. Dan di dalam keyakinan inilah, maka sebesar apapun kuasa taufan yang saat itu sedang menyerang dan melanda perahu yang mereka naiki, tetapi Yesus yakin bahwa kuasa itu tidak akan mampu mengalahkannya. Kuasa yang ada di dalam dirinya, Yesus yakini mampu untuk mengalahkan kuasa dan kekuatan yang ada di dalam taufan besar yang sedang melanda pada saat itu. Dan itulah jemaah sekalian yang Yesus lakukan. Ketika murid-murid berteriak-teriak kepadanya dan berkata, Tuhan, Engkau membiarkan kami binasa. Lalu di dalam ayat yang ke-39 dikatakan oleh pembacaan kita, maka Yesus pun bangun. Lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah.
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa jemaat sekalian, inilah kuasa yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa yang Dia yakini sanggup dan mampu mengalahkan kuasa Tofan yang sedang mengamuk, yang saat itu sedang Yesus dan murid-murid alami dan hadapi. Melanda perahu yang mereka sedang naiki. Dan mengapa murid-murid tidak bisa memiliki sikap seperti Yesus pada saat itu? Karena mereka kurang percaya. Karena mereka kurang percaya. Dan itu sebabnya jemaat sekalian di dalam ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Teguran Yesus menjadi teguran bagi kita sekalian, jemaat sekalian. Mengapa kita menjadi takut? Mengapa kita kurang percaya ketika ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika ada berbagai macam pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, mengapa kita seringkali dikuasai oleh ketakutan? Mengapa kita kurang percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Alkitab menegaskan kepada kita, baru saja kita merayakan bersama-sama peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, maka kuasa kebangkitan Kristus juga menjadi milik kita, menjadi bagian di dalam kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan bukankah kuasa kebangkitan itulah yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya di dalam peristiwa penampakan yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka? Melalui kuasa kebangkitan yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, semua persoalan, semua pergumulan yang dialami dan dirasakan oleh murid-murid, semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mampu mengatasi semua persoalan dan pergumulan yang dihadapi dan dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan itulah juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga akan memampukan kita untuk menghadapi dan melewati, bahkan mengalahkan setiap persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih lagi jemaat sekalian, kalau kita membaca kesaksian Alkitab di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengikut-pengikutnya, ada begitu banyak kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, saya sengaja menggunakan ada begitu banyak kuasa yang Tuhan berikan untuk menopang dan menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mengingat jemaat sekalian di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita di dalam iman diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu artinya adalah Allah menjadi Bapa kita. Allah pencipta langit dan bumi, Allah penguasa alam semesta, Allah yang maha kuasa. Dia Bapa kita dan kita anak-anaknya. Dan Allah sebagai Bapa, kata Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39, memberikan kepada kita kuasa kasih-Nya yang kekal, di mana tidak ada satu kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah Bapa yang kekal itu, bahkan penderitaan dan juga mara bahaya sekalipun.
Lebih lanjut dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Demikian Allah memberi kepada kita kekuatan kuasa-Nya yang memampukan kita untuk menanggung segala perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bahkan jemaah sekalian, kita mengingat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Allah Bapa kita juga memberikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Allah memperlengkapi kita luar biasa, mulai dari ujung rambut yang ada di kepala kita sampai ujung kaki kita yang ada di bawah. Tuhan memperlengkapi kita dengan sungguh, supaya di dalam perlengkapan senjata Allah bukan saja kita mampu menghadapi musuh-musuh kehidupan kita, tetapi juga kita mampu mengalahkannya. Dan satu hal jemaah sekalian yang tidak boleh kita lupa, Allah juga memberkati kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh penolong dan penghibur. Ya, nanti tanggal 17 kita akan bersama-sama membahas tentang hal ini. Dan 31 Mei yang akan datang kita bersama-sama memperingati dan merayakan melalui hari Pentakosta. Nah jemaah sekalian, inilah kuasa-kuasa yang Allah berikan, yang ada menjadi bagian kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kuasa yang menyertai hidup kita, kuasa yang ada pada kita, yang diberikan, yang dianugerahkan sekali lagi kepada kita, orang-orang percaya, pengikut Yesus. Dan itu sebabnya jemaah sekalian, firman Tuhan tegas menasihatkan kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nasihat Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, jemaah sekalian, mengikuti Yesus memang tidak membebaskan kita dari segala persoalan dan pergumulan, sebagaimana yang saat ini sedang kita alami dan kita rasakan. Penuh penderitaan, penuh kesengsaraan, penuh beban yang berat. Dan kita bersama-sama merasakan betapa tidak mudahnya kita harus menjalani kehidupan kita di tengah-tengah kondisi merebaknya pandemi wabah COVID yang ke-19 ini. Kita harus melewati hari demi hari dengan segala susah dan payah yang ada di dalamnya. Tetapi sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Tuhan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, jemaah sekalian, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Dengan penuh syukur kita boleh menyaksikan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberkati dengan kuasa-Nya. Kita menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan kuasa yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah situasi yang berat yang saat ini sedang kita jalani, mari jemaah sekalian, kita diajak oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengamini dan juga mengimani akan hal ini, supaya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kita pun sebagai pengikut Yesus pada saat ini bersama-sama kita bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, kita terus dapat menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kita dikuatkan oleh Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi lesu, tetapi kita
menjadi seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Karena itu mari jemaah sekalian menutup khotbah pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama dengan membuka suara untuk membaca Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28b sampai dengan ayat yang ke-31 dan dilanjutkan dengan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Baik jemaah sekalian, mari kita buka kembali Alkitab kita dan mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Filipi 4 ayat yang ke-13, mari kita ucapkan bersama-sama jemaah sekalian. 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jemaah sekalian, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaah sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, jalan hidup kami memang tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kami bersyukur kasih-Mu nyata pada waktu yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dan hadir di dalamnya. Kasih dan pemeliharaan-Mu menyertai kami. Pimpinan dan pertolongan-Mu menopang kami. Sehingga apapun perkara yang harus kami hadapi dan kami alami ya Tuhan, semuanya dapat kami tanggung di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau di dalam kekuatan kuasa-Mu.
Bapa di surga, saat ini kembali kami datang membawa pokok doa syafaat kami bersama-sama. Kami bersyukur Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha menolong. Terima kasih Tuhan, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk gerejamu dimanapun gerejamu berada, juga teristimewa gerejamu di tempat ini. Biarlah kiranya tetap Tuhan memimpin, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, dan Tuhan memberkati. Secara khusus Bapa di dalam surga, berkati setiap anggota jemaat Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkati satu persatu tanpa terkecuali di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan senantiasa memelihara, bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Berkati para orang tua, ya Tuhan, berkati juga anak-anak, berkati para suami, berkati juga para istri, berkati para usindah di tengah-tengah kehidupan masa usia lanjut. Biarlah Tuhan yang memberkati semua anggota jemaat-Mu dalam segala keadaan mereka masing-masing. Kau berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong di dalam setiap pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, khususnya di masa pandemi wabah virus COVID-19 ini. Kami tidak tahu Bapa di dalam surga apa yang jemaat-Mu rasakan, apa yang menjadi pergumulan mereka sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Tetapi biarlah sekali lagi Engkau hadir, kuasa Tuhan menopang, kasih Tuhan menolong, dan kasih Tuhan senantiasa memberkati. Secara khusus Bapa di dalam surga, biarlah Engkau menyertai dan menolong untuk anak-anak yang harus belajar di rumah. Kiranya mereka tetap boleh melakukannya dengan penuh semangat, tetap dengan kerajinan, dan tetap dengan penuh sukacita. Demikian juga untuk para orang tua yang harus bekerja di rumah, Tuhan juga memberkati agar kiranya mereka tetap dapat mengerjakan tugas yang harus mereka kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati juga segala aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang selama ini dilakukan secara terbatas oleh setiap anggota jemaat di rumah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Jauhkan Bapa di dalam surga dari rasa jenuh dan bosan. Tetapi Tuhan menolong, biarlah tetap mereka dapat mengerjakan setiap aktivitas dan kegiatan mereka dengan baik. Mereka dapat menikmatinya bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, dengan berkat Tuhan yang tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mohon berkat-Mu untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama-sama, walaupun secara online, tetapi biarlah berkat yang daripada Tuhan mengalir, kami rasakan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan yang kiranya boleh tetap menopang kehidupan kami. Iman kami lebih dikuatkan, pengharapan kami lebih diteguhkan, dan kasih kepada Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami bersama-sama saat ini. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk pandemi wabah virus COVID-19 ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan menolong untuk dapat segera boleh teratasi dan tertangani dengan baik, sehingga virus COVID-19 ini dapat segera berakhir, berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Tetap ya Tuhan kami menopang pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah-daerah, di dalam setiap upaya dan kebijakan yang boleh mereka ambil. Bukan satu hal yang mudah untuk mereka memutuskan
dan mengambil kebijakan, tetapi biarlah apapun keputusan dan kebijakan yang boleh diambil oleh pemerintah bangsa dan negara kami, itu merupakan keputusan yang terbaik di tengah-tengah upaya untuk melawan dan juga menyelesaikan wabah virus COVID-19 ini. Kami bersyukur Bapa di dalam surga untuk bantuan-bantuan yang sudah mulai disalurkan pada waktu-waktu terakhir ini. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong supaya setiap bantuan ini dapat tersalur tepat pada sasaran. Tuhan jauhkan upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi di dalam upaya penyaluran bantuan ini, sehingga tidak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, upaya untuk riset mencari obat atau vaksin untuk virus COVID-19 ini. Ada berita baik dan sukacita yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan yang sungguh memberkatinya, supaya betul-betul ditemukan obat dan juga vaksin, bukan saja untuk mencegah, tetapi juga mengobati dan menyembuhkan mereka yang positif terkena virus COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian Bapa di dalam surga, pandemi wabah COVID-19 ini dapat segera berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan tetap kami menopang di dalam doa, kami bersyukur untuk rumah sakit, untuk para tenaga medis, para sukarelawan, di mana mereka boleh bersama-sama ada di dalam upaya pencegahan dan pengobatan wabah ini di tengah-tengah resiko yang sedemikian besar. Bahkan dengan penuh duka kami juga boleh menyaksikan ada begitu banyak tenaga medis yang harus mengorbankan jiwa mereka. Biarlah Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati dengan sungguh. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka masing-masing. Dan pada akhirnya Bapa di dalam surga, kami mengingat saudara-saudara kami umat muslim yang mulai kemarin boleh memasuki masa-masa puasa di bulan Ramadan ini. Biarlah Tuhan berkati supaya mereka dapat melaksanakan ibadah mereka dengan baik dan lancar. Dan kami boleh terus bersyukur untuk toleransi kehidupan beragama yang boleh terjalin, yang boleh terwujud di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Dan biarlah tetap saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, penuh toleransi, penuh menghormati dan menghargai di antara para penganut agama yang ada di dalam kehidupan masyarakat kami. Ini doa kami Bapa di dalam surga, ini syukur kami, dan juga ini pengharapan kami. Kami bawa di dalam Kristus Yesus Tuhan, sumber segala pertolongan dan pengharapan hidup kami satu-satunya yang sudah mengajar kami berdoa. Yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan
Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25 berkata, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Dalam ibadah online ini, jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan sesuai dengan yang sudah diwartakan dalam warta jemaat, memberikan melalui transfer ke rekening GKC, dan juga memberikan melalui kotak persembahan, ataupun menyimpan di rumah ketika nanti bisa beribadah di bawah pada waktu beribadah. Kita akan mempersembahkan kepada Tuhan dengan hitung jemaat 403, bait yang pertama dan yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, kami undang berdiri untuk kita berdoa persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat mengucapkan syukur terima kasih. Tuhan sudah menyertai kehidupan kami dalam seminggu yang lalu. Terlebih Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan, menjadi kemuliaan nama-Mu di bumi ini, terkhusus untuk pelayanan di gereja-Mu, Gereja Kristus Cibinong ini. Bapa, kami sebagai penatua kiranya Tuhan pimpin dalam mengelola persembahan ini, sehingga semuanya hanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya persembahan ini ke tangan Tuhan. Kami datang membawa dosa dan kesalahan, ampunilah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik jemaah sekalian, kita bersyukur boleh menikmati ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini, dan kita segera tiba di akhir ibadah kita.
Sekarang tetap jemaah sekalian tinggallah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mari arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik jemaah sekalian, terimalah berkat Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian senantiasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat bersaat teduh. Ibadah selesai, jemaat memberi salam kepada anggota jemaat yang lain. Selamat beraktivitas di rumah, jaga kesehatan diri, pribadi dan keluarga serta sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.